Di tema minggu ini saya bicara tentang life must go on. Life must go on. Artinya hidup harus terus berjalan. Hidup harus terus berjalan. Hidup harus terus berlanjut. Gak berhenti di sini. Ya, dasar firman Tuhan. Mohon maaf kalau di buletin bagian depan itu salah. Cuman error. Jadi jangan lihat di ayat yang depan itu salah, lihat di bagian dalamnya aja. Yohanes 21 ayat 18 sampai 19. Ya. Jadi minggu ini saya akan berbicara tentang life must go on. Dari dasar firman Tuhan Yohanes 21 ayat 18 sampai 19. Mari kita baca dua ayat ini, 3, 2, 1. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Nah, ini ada percakapan antara Yesus dengan salah satu muridnya, yaitu Simon Petrus. Jadi dalam diskusi itu, Yesus terang-terangan menyatakan tentang keadaan Petrus. Saya ulang ayat ini. Dia bilang kepada Yesus bilang kepada Petrus, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri. Berarti waktu pembicaraan itu masih muda dia. Taruhlah 40 ke bawah, antara 30 ke 40 gitu kan. Masih muda si Petrus. Jadi sekarang ini engkau masih muda, engkau masih bisa mengikat pinggangmu sendiri. Artinya engkau masih bisa melakukan segala sesuatu dengan kekuatanmu sendiri. Engkau bisa berjalan kemana saja engkau pergi, yang engkau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua kelak, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat tangan engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Jadi maksudnya apa? Penjelasan ayat 19, terang-terangan Yesus bilang begini. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus mati dan memuliakan dia. Tapi ada satu kata yang saya mau bahas untuk dasar firman hari ini, itu life must go on. Yesus bicara tentang keadaan itu. Ini Yesus mengakhiri suatu ucapan yang luar biasa. Setelah dia mengatakan itu, Yesus berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ini kondisi yang kita alami saat ini dan yang kita hadapi saat ini tidak sendiri, tapi satu dunia ini alami, yaitu apa? COVID. Dengan hadirnya COVID-19 dan sederet peristiwa alam, yaitu bencana terjadi di mana-mana dan sangat memporak-poranda sendi-sendi kehidupan dunia ini. Kita lihat kalau berita yang berseliweran secara khusus kalau di India kan gitu ya, bahkan sehari ratusan ribu kasus dan korbannya juga ada kan gitu. Sampai sudah mulai merah si India ini. Karena apa? Rumah sakit udah full, vaksin sekarang udah parah gitu kan. Dan mereka merasa lebih longgar karena sudah divaksin dan merasa sudah bebas. Dan akhirnya yaitu kejatuhan lagi dan makin parah ini yang kedua. Dan katanya ini mutasi COVID itu yang lebih cepat lagi kan gitu. Dan sekarang lampu merah bagi semua negara-negara termasuk kita Indonesia. Dan ternyata udah ada juga. Gimana? Tangerang, Banten kan gitu ya. Nah, dengan mutasi baru COVID ini. Nah, dengan keadaan ini dan semua peristiwa dunia yang terjadi saat ini, entah itu juga bencana di mana-mana, termasuk yang baru lewat 1 minggu, 2 minggu di NTT yang memporak-porandakan NTT pada umumnya. Ini mengubah tatanan budaya kehidupan manusia, jadi khusus kasus COVID, mampu merubah tatanan budaya kehidupan normal menjadi tidak normal.
salah satu di antara kita semua diharuskan pakai masker. Sebelum 2020 semua masih normal, senormal-normalnya. Kita masih bisa saling kenal dengan tatapan kan gitu ya. Sekarang kita harus lihat baik-baik kan, semuanya bermasker kan gitu. Sesungguhnya ini udah gak normal. Makanya dibilang new normal, normal baru. Sesungguhnya gak normal. Kalau kita flashback ke tahun-tahun sebelumnya. Kemudian apa? Kita gak bisa lagi bersentuhan yang dengan keagraban yang lebih baik. Tapi kita kalau bisa jaga jarak. Ini nggak normal. Cuci tangan oke lah, dan dulu. Tapi cuci tangan sekarang bukan maksudnya itu kan gitu. Ini sesungguhnya nggak normal dan kenyataannya sudah ada. Kita harus lihat semuanya ini. Apa sih? Ini membuktikan bahwa kehebatan, kekuatan, kejayaan, kesombongan dunia mulai suram. Dan sebentar lagi akan hancur dan berhenti untuk selamanya. Harusnya menjadi refleksi dalam kehidupan rohani kita. Bahwa kita sudah ada di masa-masa kita menuju kepada akhir. Dan dunia, dalam hal ini manusia tidak lagi bisa menyombongkan diri. Manusia tidak lagi bisa bilang dia kuat, dia hebat, dia mampu bertahan sampai kapanpun. Gak bisa. Baru hadirnya COVID, manusia sudah gak normal lagi hidupnya. Harus pakai masker. Padahal dari rumah udah bedak cantik gitu kan. Udah lipstick, udah eyeshadow segala macam. Eyeshadow masih lihat sih, tapi nggak pengaruh juga kan gitu. Karena separuh wajah tertutup. Nggak normal. Ini berbicara tentang dunia sudah di batas ambangnya, akhirnya. Dan manusia tidak bisa lagi menyombongkan diri. Sesaat lagi akan lenyap, berhenti untuk selama-lamanya. Nah, berarti kalau bicara tentang dunia, itu berarti berbicara tentang semua yang terlihat saat ini. Termasuk apa? Termasuk kita, manusia yang ada di dalamnya. Nah, jika dunia dengan segala isinya akan hancur lenyap, bagaimana dengan kita manusia? Ya tentu sama. Kita juga akan lenyap bersama dengan semua yang terlihat saat ini. Tetapi ada perbedaan. Ini ya. Kalau kita manusia lenyap, tidak seperti dunia ini atau ciptaan yang lain. Mengapa? Karena tidak untuk selamanya kita ini akan lenyap. Kalau kita selamanya akan lenyap dan tidak muncul lagi, kita bisa punya pemahaman tersendiri. Oke lah, kayak kata Paulus singgung di dalam Korintus begini. Oke lah, kalau memang nggak ada kehidupan lagi, kalau gitu hari ini mari kita makan minum, sebab besok kita mati kan gitu ya. Itu perkataan Paulus yang marah, sangat marah. Baiklah, kalau memang demikian, marilah kita makan minum, karena besok kita mati dan tidak akan ada lagi kehidupan. Sesungguhnya memang kita akan lenyap bersama dengan semua yang terlihat saat ini. Tapi lenyapnya manusia berbeda dengan lenyapnya dunia dan ciptaan yang lain. Tidak untuk selamanya kita akan lenyap. Sehingga kita tidak bisa main-main hidup ini. Oh, nanti juga kita akan mati. Kalau gitu kita mari, apa yang mau kita lakukan, baiklah kita lakukan. Karena besok kita nggak ada lagi, hati-hati. Itu sama dengan apa? Orang Saduki. Kisah 23 ayat Kisah para Rasul 23 ayat 8. Kenapa? Karena orang-orang Saduki itu tidak percaya kepada tentang kehidupan yang kekal. Jadi mereka tidak percaya tentang kebangkitan. Jadi ada dua mazhab atau dua sekte di dalam orang Yahudi ya, yang biasa terkenal orang Farisi kan gitu. Salah satunya ada dua, satu Farisi, satu Saduki. Kalau orang Farisi itu masih percaya tentang setelah mati saat ini besok bangkit dan hidup kekal. Tapi kalau orang Saduki beda. Mati hari ini ya mati seterusnya, nggak bangkit-bangkit lagi. Makanya nggak ada dunia roh, nggak ada malaikat. Itu menurut orang Saduki. Ini yang ditampar keras oleh Paulus. Kalau memang demikian, mari kita makan hari ini, kita minum hari ini, kita berpesta pora, kita foya-foya, karena besok kita akan mati. Nah, banyak orang berpikir seperti ini, akhirnya mereka ya udah hidup-hidup aja karena besok itu urusan lain lagi, nggak ada urusan. Memang kita akan lenyap,
kita akan hilang dari dunia yang kelihatan saat ini. Tapi kita akan disuitkan akhirnya. Kita akan dipindahkan pada suatu kehidupan baru dalam dunia yang baru dan yang tidak terlihat saat ini. Nah, karena itu janganlah kita berpikir seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Begitu mengalami persoalan, begitu mengalami masalah atau perasaan terluka karena sikap orang lain, seakan dunia ini sudah kiamat, kan gitu ya? Atau seakan hidup ini sudah tidak lagi berarti. Akhirnya mulai malas atau tidak mau dekat lagi dengan Tuhan. Sama juga persoalan. Saya masih berbicara tentang pengharapan pada si Bapak yang semalam ini. Ini bukan akhir. Kalau Tuhan kasih lolos 2015 dengan kanker usus yang sudah stadium 4, Tuhan masih kasih bisa hidup sekarang 2021, berarti perkara Tuhan belum selesai. Karena itu memang kondisi berat saat ini, Bapak percaya aja masih ada rencana Tuhan. Kalau Tuhan belum kasih selesai, maka ada rencana Tuhan. Tetap berpengharapan ya Pak ya. Sebelum saya doa kasih saya kuatkan dia seperti itu. Karena kalau hilang pengharapan sesungguhnya kita udah gak ada. Tinggal tunggu waktu saja. Tapi memang kondisi kita berada dengan segala persoalan pergumulan, bangga dengan kanker usus yang sudah berat itu, udah parah itu. Tapi kalau masih memiliki pengharapan, sebenarnya kita dalam kemenangan. Terserah kita endingnya bisa seperti apa. Tapi kalau kita tak berpengharapan pada Tuhan, maksud Tuhan pasti adalah terbaik melalui sakit penyakit yang berat itu. Nah, itu sebabnya kita jangan berpikir seperti orang yang gak mengenal Tuhan. Sedikit dalam persoalan, sedikit dalam masalah, perasaan terluka dengan orang lain, Tuhan menjadi sasaran. Nah gitu ya. Tuhan menjadi kambing kita udah mulai menjauh dari gereja, menjauh dari pelayanan, menjauh dari persekutuan, menjauh dari jam-jam doa dan sebagainya. Yang rugi siapa kan gitu? Emang Tuhan rugi? Tuhan oke lah, gara-gara orang lain kau benci saya, pergilah sudah. Nanti baru kau tahu siapa yang sebenarnya yang kau cari kan gitu. Kalau Tuhan juga mau main keras begitu. Nah kita harus hati-hati dengan itu. Ada dua perbandingan seperti ini. Kita tahu Yudas Iskariot, kita tahu Simon Petrus. Dua-dua dipakai Tuhan, dua-dua dipilih Tuhan. Tapi ini menjadi pembelajaran bagi kita. Life must go on, apapun persoalan kita. Mari kita lihat, ada satu kehidupan besar di depan yang akan dimulai dari saat ini dengan perjalanan dalam keyakinan bersama dengan Tuhan. Yudas Iskariot dan Simon Petrus. Dua-dua dipilih Tuhan menjadi pelayannya, menjadi muridnya yang setia mengikuti Yesus. Tapi ending mereka berbeda, menjadi pembelajaran bagi kita. Siapa yang kita mau ikut untuk kita berada dalam life must go on dalam segala persoalan. Apakah persoalan saat ini terjadi lalu semua selesai, tamat dan kita harus mengakhiri kehidupan kita? Atau memang persoalan berat saat ini terjadi, tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, masih ada harapan ini besar kemudian nanti. Yudas Iskariot, Matius 27 ayat 3-5 menyatakan bahwa apa? Setelah dia berkhianat kepada Yesus, dia menjual Yesus kepada alih-alih kepada orang Yahudi lah pada umumnya untuk apa? Membunuh Yesus. Tapi dia nggak sampai berpikir ke situ. Dia pikir hanya menjual Yesus ya supaya dia dapat uang kan gitu. Tapi waktu dia menyerahkan Yesus dan kemudian Yesus ditangkap oleh karena dia, lalu dijatuhilah hukuman mati kepada Yesus. Dia dengar itu, dia sadar, aduh, celaka saya, kata Yudas. Celaka saya, dia orang benar. Dia gak nyangka kalau harus dijatuhi hukuman mati. Perasaan bersalah ini menuduh dia. Dia tahu akhirnya dia salah. Bisa baca Bapak Ibu di Injil, semua Injil, tapi bisa di dalam Matius 27 ayat 3-5. Dia menyadari kesalahannya, dia sudah berbuat kesalahan yang besar. Saya sudah salah, saya sudah jual orang yang benar ini. Tapi salah penyesalannya. Menyesal sudah oke, menyesal sudah baik, artinya dia sadar kesalahan itu. Tetapi tindakan dari penyesalan itu yang salah. Apa? Dalam Matius 27 ayat 3-5, penyesalan itu membuat dia mengakhiri hidupnya. Dia menggantung dirinya dan mati. Itu satu bagian. Bagian yang lain kita lihat dari Petrus. Apakah Petrus orang baik dan benar? Yang akhirnya dia layak dipakai Tuhan? Dia tidak punya celah-celah. Sama sebenarnya nilainya. Yes, Yudas menjual. Petrus menyangka. Sama-sama sebenarnya. Bahkan 3 kali Petrus menyangka. Waktu Yesus mau diadili, bagi benar, datanglah orang-orang bertanya, engkau juga salah satu mereka? Enggak. Pertanyaan kedua, dia juga ini sama-sama orang Galilea. Enggak, saya enggak tahu apa yang kalian bicarakan.
Terus datang lagi, kamu kok kita lihat bersama-sama? Enggak, sumpah. Dia selalu bilang begitu kan? Sumpah. Dia mengutuk, dia menyumpahi. Dan dia bilang, aku tidak mengenal. Lalu seperti kata Yesus, terus sebelum ayam berkokok, engkau sudah 3 kali menyangkali aku. Waktu dia menyangkal yang ketiga, ayam berkokok. Dan di dalam Lukas 22, Yesus menoleh melihat dia. Dia melihat Yesus dan ingatlah dia. Sebelum dia menyangkal, Yesus bilang, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkali aku 3 kali. Dia ingat itu, dia sedih, dia menyesal. Sama ya, penyesalan sama datang terakhir kan, bersama dengan Yudas. Mari kita lihat life must go on di dalam penyesalan, tindakan penyesalan dari Petrus. Dia merasa suatu kesalahan yang besar, tapi dia tahu tidak, itu bukan akhir dari segalanya. Penyesalan itu menyadari dia telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dia bangkit. Bagaimana kita tahu dia bangkit? Kita bisa tahu dalam perjalanan pelayanan selanjutnya. Dalam Kisah Para Rasul, bahkan dalam surat-suratnya 1 dan 2 Petrus. Kan gitu ya? Artinya ini revival kebangkitan yang benar dan suatu penyesalan yang besar. Karena telah melakukan apa yang jahat bagi Tuhannya. 2 tokoh ini menjadi pembelajaran bagi kita. Bahwa segala sesuatu yang terjadi saat ini, semua tidak akan berakhir di sini untuk selamanya. Kelihatan memang akan berakhir, tapi sesungguhnya akan lebih nyata panjang suatu kehidupan yang kelak akan terjadi. Sehingga pilihan saat ini, ketika kita bilang life must go on, maka mari kita memilih yang terbaik, yang sesuai kehendak Tuhan. Supaya memang kalau kita harus tidak akan terlihat lagi dunia saat ini, kita akan menikmati sesuatu yang terbaik kelak nanti bersama dengan Tuhan. Dan Petrus memilih seperti itu. Kita tidak lebih hebat dari Petrus, bahkan mungkin kejahatan kita juga lebih parah dari Petrus, atau persoalan kita lebih parah dari Petrus. Dan mari kita belajar, tidak saja kita hidup saat ini dan tidak akan berakhir untuk selamanya di sini. Kita akan meninggalkan yang kelihatan saat ini, tapi kita akan masuk ke dalam suatu kehidupan yang lebih nyata dan panjang yang tidak akan terukur waktunya. Nah, karena itu marilah Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, marilah kita berpikir sedemikian rupa. Saya mau pakai bahasa Petrus dan Paulus. Karena itu mari kita berpikir sedemikian rupa. Apapun yang kita alami saat ini, hidup ini tidak berakhir di sini untuk selamanya. Tapi hidup ini akan terus berlanjut sampai kepada kekekalan, keabadian. Sehingga kita harus bertindak hati-hati dalam hidup ini untuk kebenarannya. Nah, saya masuk dalam pertanyaan-pertanyaan. Kalau gitu, bagaimana kita memulai perjalanan hidup yang benar supaya kelak dapat mengakhirinya dengan baik? Saya kembali lagi kepada percakapan Yesus dan Petrus. Setelah Yesus memberitahu tentang bagaimana Petrus akan mati nanti atau kehidupannya nanti pada waktunya, dia bilang kan tadi kan, waktu engkau muda, engkau mau kemana saja engkau bebas, engkau mau lakukan apa saja engkau bebas, tapi nanti engkau tua nanti, engkau akan menaruh tanganmu dan orang akan ikat dan kemanapun mereka akan bawa engkau tidak suka tempat itu. Dan Yesus mengatakan bahwa nanti engkau akan mati dengan cara demikian. Nah, setelah itu Yesus berkata, tapi engkau ikutlah aku. Nah, tadi saya bilang bagaimana kita memulai perjalanan yang benar supaya kelak dapat mengakhiri dengan baik. Masuk dalam life must go on itu, hidup harus terus berjalan. Nah, Yesus bilang kepada Petrus setelah bilang kamu nanti tua akan begini atau berjalan, kamu akan end. Ada waktu nanti kamu akan berakhir dunia ini. Tapi engkau ikutlah aku. Ya, suka belajar atau mengkajikan kata-kata ini supaya dapat suatu hal yang menarik. Nah, ada kata ikutlah aku. Coba, udah terlewat kayaknya. Ada kata ikutlah aku. Di situ, ya sedikit aja, itu artinya akolote atau akoloteo. Nah, itu dalam terjemahannya itu follow me. Tapi begitu lihat di maksudnya follow me seperti apa ya? Follow as a disciple. Jadi bukan follow me itu kata Yesus, ikutlah aku. Yesus kemana ya? Begitu kan? Oh, Yesus ke pesta, yuk kita pergi, ada makan di situ kan? Tapi maksudnya di sini akoloteo ini mencari muridnya yang sesungguh.
Ikutlah aku, meskipun nanti kau akan mati, kau akan menanggung segala penderitaan, tapi itu tidak persoalan. Sekarang persoalannya, ikutlah aku sebagai murid. Hari ini perkataan ini saya ulang untuk kita dengar baik-baik. Masa Petrus sudah lewat, tapi perkataan ini hidup sekarang. Apapun persoalan kita, seperti kata Yesus, di depan nanti akan ada persoalan, di depan nanti akan ada masalah, bahkan bisa mengancam nyawamu. Tapi engkau hari ini, saya pakai secara umumnya, jemaat GKI Rehoboth Harvest City, ikutlah aku, hiduplah sebagai muridku. Gitu. Nah, ternyata kita melihat rupanya ada tantangan, ada persoalan, dan Yesus sudah jauh-jauh telah menerangkan kepada Petrus. Karena itu waktu kasih ketika kita dalam perjalanan mengikuti Tuhan, kalau ada persoalan memang ini, tapi Dia mau kuatkan kita. Apapun persoalan, ikutlah aku, bukan persoalan masalah ikut aja, tapi ada suatu action, tetap menjadi murid. Karena kalau kita lihat sekarang, banyak orang yang murtad. Saya nggak mau bilang mualaf, itu perkataan yang enak bagi mereka. Saya mau bilang banyak orang dari Kristen yang murtad, bahkan yang dulu pelayan Tuhan. Tapi karena kondisi dan segala banyak macam persoalan mereka alami, sekarang mereka murtad dan ada di agama sebelah. Ini bisa terjadi kepada siapapun, termasuk kepada saya. Tapi kalau dia bilang, ikutlah aku, ini bukan masalah persoalan yang enak. Tapi ada tantangan, ada masalah di situ. Tapi engkau ikutlah aku. Tidak sekedar ikut, tapi menjadi muridnya. Ada bentuk di situ. Itu juga kalau saya coba kaji baik-baik, itu dalam bentuknya itu perfect tense. Nah, ya coba ya. Jadi saya coba, istri saya dia paham masing saya coba diskusi dengan dia. Tapi saya cek maksudnya apa. Jadi biasa perfect tense itu nggak boleh sendiri. Kalau bisa ada past tense, kan gitu ya. Jadi maksudnya itu sesuatu yang sudah terjadi dulu, kan gitu ya. Sesuatu yang sudah terjadi dulu. Nah, ternyata kata ini bentuknya tidak pakai past, dia pakai perfect tense. Nah, jadi akoloteo artinya dia sudah memilih, dia menegaskan dari suatu waktu bahwa dia sudah pilih Petrus, tapi kapan? Gak disebutkan di situ. Waktu saya belajar ini, saya bawa diri sendiri, tapi saya coba nanti bawa kepada jemaat. Harusnya kita berbangga ini tentang kata akoloteo dalam bentuknya perfect tense. Kita ini sudah dipilih menjadi anak-anak Tuhan. Waktunya kapan? Gak disebutkan. Bisa aja seperti kata Daud, bahkan dalam janin ibuku engkau sudah menerim aku. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ini yang saya selalu bilang begini, apapun persoalan kita, mari kita kuatkan dan menyenangkan hati kita. Jauh sebelum kita ada, kita sudah dipilih. Bukan berarti kita Tuhan pilih, Tuhan meninamokan kita dengan segala kebanjaan dunia ini. Tuhan bisa menghadirkan segala persoalan. Bahkan seperti dia bilang kepada Petrus, kau masih muda, kau akan mati yang terbaik, tapi tunggu nanti ada waktunya. Kau akan diikat dan dikirim kemana saja. Tidak untuk Petrus, tapi semua orang yang mengaku percaya kepada Yesus. Dia bilang, follow me. Dan kapan waktunya kita gak tahu, tapi follow me menjadi muridnya. Yesus sudah pilih kita dalam waktu dan ketentuan Dia sendiri. Nah, waktu kita belajar ini, kita harus bangga baik-baik. Oke lah, bagi dunia kita gak ada apa-apa. Tapi sesungguhnya jauh sebelum kita ada, dan kita gak tahu kapan, kita sudah ditetapkan menjadi anak-anak Tuhan, bahkan menjadi murid-muridnya. Bangga gak ini? Ini harusnya buat kita bangga untuk kita tetap setia bersama Tuhan, melayani Tuhan, dekat-dekat dengan Tuhan, meski persoalan juga dekat-dekat dengan kita. Kan gitu ya? Bangkit ke jemaat kita. Kalau begitu jadi murid yang bagaimana? Paulus menggambarkannya begini, seperti seorang prajurit yang ingin menyenangkan komandannya sampai untuk dirinya sendiri, ia tak peduli. 2 Timotius 2 ayat 3-4. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal kehidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saya nggak tahu bagaimana kemarin itu 53 pasukan di dalam Kri Nanggala, kan gitu ya. Kita nggak tahu apa di dalam itu terjadi gesekan atau banyak pilihan. Kita keluar aja, kan gitu ya.
Kita keluar air, kenapa kita harus mati? Mati konyol kan gitu. Kita bisa berenang. Tapi pasti di situ ada pemimpin, ada komandannya kan gitu. Saya kira kalau gambar dari Paulus, karena prajurit yang setia, yang sungguh-sungguh tulen prajurit, dia taat kepada komandannya. Sehingga oke kalau mati, matilah kan gitu ya. Dan ini memang gambaran seperti itu. Nah tadi saya bilang, kalau begitu kita menjadi murid yang bagaimana? Di dunia yang mulai akhir ini kan gitu ya. Di tengah COVID, di tengah segala persoalan, kita harus jadi murid seperti apa? Paulus menggambarkan, jadi murid seperti seorang prajurit yang tidak memusingkan dirinya lagi. Yang penting setia pada komandannya. Siap komandan, siaplah menanam kan gitu ya. Siaplah menanam. Kita katakan itu kepada Yesus. Oke, kita lemah, gak kuat. Tapi Tuhan yang akan kasih kekuatan dan kasih kemampuan untuk tegak berdiri di dunia yang berbeda persoalan ini. Nah, jadi bila kita telah memahami bahwa hidup ini harus terus berjalan, life must go on, sampai ke keabadian, kepada kekekalan, maka kita harus, maka yang harus kita perbuat untuk menemukan Tuhan itu ada dua. Di dalam dua itu banyak hal kan gitu ya. Sebagai pemilik kehidupan, satu apa? Fokus. Kalau Tuhan sudah pilih kita, fokus. Filipi 3 ayat 13D sampai 14. Kalau Tuhan sudah pilih kita, yang kita harus lakukan berkenan kepada komandan tadi, kepada Yesus, kita harus fokus dengan itu. Hari Rabu kemarin, saya Zoom dengan jemaat-jemaat tua saya, Persimas. Jadi saya di sini, mereka di rumah masing-masing di Bekasi. Bahkan ada di NTB, udah mencari kemana-mana. Nah, jadi kita Zoom. Jadi sebelum saya khotbah, setelah saya khotbah, saya suruh ini kesempatan lah, oma-oma, saya bilang, oma-oma, mbah-mbah, nai-nai, itu bersaksi lah, cerita lah, ada kesempatan, meski kita nggak satu tempat, kita bersaksi lah. Karena kita disatukan Tuhan melalui media Zoom ini. Ada satu yang paling tua, usia April kemarin 85 tahun, bayangkan 85 tahun, opung. Ini begini, Pak Jepri, saya ini 1 minggu kemarin ke rumah sakit. Saya ke rumah sakit, terus apa yang sakit? Iya ini Pak, saya pendengaran saya kurang bagus. Oh gitu. Nah terus, ya waktu saya ke sana, saya bilang begitu, terus dokternya bilang begini, oh bagus itu opung. Kan? Bagus itu opung. Terus saya bilang begini Pak Jepri, loh Pak dokter masa saya nggak dengar bagus? Pak dokter bilang saya dengarnya nggak baik. Pak dokter bilang malah itu bagus. Apa yang bagus Pak dokter? Ya gini opung. Kan kalau opung pendengarannya nggak bagus, berarti opung kurang mendengar suara-suara di luar. Gitu. Karena kalau opung banyak dengar suara di luar, itu bisa mempengaruhi opung yang udah sakit, yang udah tua ini buat makin sakit hati lagi. Jadi kalau opung pendengarannya nggak bagus, orang mau marah-marah opung, orang mau ngomong kata-kata yang opung nggak dengar, hanya cuma suaranya begini-begini. Jadi opung tetap sehat kan gitu ya. Begitu ya Pak Jeffrey ya? Ya memang begitu harusnya. Oh jadi maksudnya biar tetap fokus ya? Ya itu. Kita ketemu orang tua jadi lagi kayak si ngomong bareng si Dede Rofi gitu kan. Jadi oh iya itu. Oh jadi supaya saya harus fokus dengan hidup ini ya, Pak ya, ya begitulah. Kalau Tuhan memilih kita, pertama yang kita lakukan, fokus. Saya ingat itu opung bilang, iya Pak ya, jadi saya mulai belajar. Mau anak saya, mantu saya, mau cucu saya, mau ngomong saya, pura-pura nggak dengar aja saya gitu. Biar saya sehat aja. Tahun depan masih ketemu Pak Jeffrey dan Persimas gitu kan. Nah, tahun depan 86 usianya. Fokus dalam hal apa? Fokus dalam hal panggilan Tuhan. Setiap orang punya karakter. Setiap orang punya kepribadian, punya bakat yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Bahkan suami istri, bahkan kakak beradik kandung pun beda-beda kan gitu ya. Sifat karakter kemudian beda-beda. Nah di sini melahirkan apa? Gaya atau kebiasaan hidup yang berbeda juga kan gitu ya. Dan ini mempengaruhi termasuk dalam hal merespon panggilan Tuhan. Jadi ada dipanggil Tuhan langsung menjadi anak baik. Iya Tuhan, langsung ikut kan gitu.
Tapi ada yang agak nakal-nakal dikit, walaupun dipanggil Tuhan juga, nanti lah dulu kan gitu. Nanti dulu Tuhan, saya masih muda, saya masih begini, saya masih punya banyak hal yang harus saya kerjakan. Tapi nanti juga dia ikut. Atau bahkan sama sekali nggak mau ikut. Respon orang berbeda-beda, karena kepribadiannya berbeda-beda. Tadi saya bilang, kita yang dipanggil Tuhan, fokus. Apa maksudnya? Artinya begini, mari kita fokus dengan panggilan kita. Gak peduli orang lain. Kalau kita peduli orang lain, itu akan mempengaruhi kita karena udahlah kita. Bisa-bisa kita menyimpang dalam panggilan hanya karena sesama. Kan tadi saya bilang kan gitu. Bisa karena kita menyakiti Tuhan, oleh karena perbuatan orang lain. Ya siapa yang salah kan gitu ya? Tuhan gak salah. Jadi yang pertama, kita mau masuk dalam life master code bersama-sama dengan Tuhan. Yang pertama, kita fokus sebagai murid Tuhan. Fokus kepada panggilannya. Tidak usah kita lihat siapa di samping kita, siapa di dekat kita, siapa yang bersama dengan kita. Yang penting kita dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, dipanggil Tuhan untuk mengikuti Dia, dipanggil Tuhan untuk menjadi alatnya, dipanggil Tuhan untuk menjadi pembantunya. Kita lihat diri kita sendiri. Nanti ada di belakang. Kenapa seperti ini? Jadi respon orang berbeda-beda, tapi ada satu yang sama. Yang sama itu apa? Yang pastinya bahwa panggilan Tuhan selalu sama kepada semua orang, yaitu menjadi alatnya untuk mengerjakan pekerjaan Dia yang masih harus dikerjakan di dunia ini. Jadi masih ada banyak pekerjaan Yesus, masih ada PR Yesus yang Dia tinggalkan, yang harus dilanjutkan oleh murid-muridnya. Siapa murid-muridnya? 12 sudah nggak ada kan gitu ya. Kita yang masih sisa ini, murid-muridnya. 1 Korintus 16 ayat 10. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, Timotius pun sama seperti aku, dipanggil Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Paulus dan Timotius berbicara kepada kita jemaat saat ini, kita juga dipanggil Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Karena itu bila kita tahu bahwa kita dipanggil untuk melayani Tuhan, baiklah kita melakukannya dengan kesungguhan dan setia tanpa melihat atau mengukur membandingkan dengan orang lain. Karena yang merugikan diri kita sendiri. Yohanes 21 ayat 21. Nah ini saya bilang tadi. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Kata Yesus begini kepada Petrus. Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikut aku. Jadi di ayat yang tadi kita baca, Yohanes 21 ayat 18-19, percakapan itu bahwa Yesus bilang nanti engkau muda begini, tapi engkau tua nanti akan begini. Setelah percakapan itu, Yohanes datang dari belakang. Lalu Petrus melihat di belakang ada Yohanes. Manusianya muncul. Petrus bilang ke Yesus begini, Yesus, bagaimana dengan dia? Bagaimana dengan dia? Kalau Yesus begini, itu bukan urusan. Kalau aku mau bilang sampai aku datang kembali, Yohanes tidak mati-mati, itu bukan urusanmu. Urusanmu ikutlah. Ini gambaran bagi kita. Bang Ibu kasih, malah kita fokus dengan panggilan kita masing-masing. Gak usah kita fokus dengan panggilan orang lain. Supaya apa? Kita tetap bertahan. Supaya apa? Kita tetap setia. Supaya apa? Kita bisa tetap tahu maksud rencana Tuhan dalam panggilan bagi diri kita sendiri. Oh dia di sana begitu, dia kok dia begini. Bahkan saya udah meninggalkan Yesus. Itu urusan mereka. Urusan kita, kata Yesus, ikutlah aku. Gak usah kau lihat Yohanes. Yohanes itu urusannya beda. Kamu saat ini ikut aku. Nah ini Yesus mengabarkan kepada kita. Saya mengulangi kepada kita. Urusan kita dengan Yesus, fokuslah kepada panggilan kita masing-masing. Yang kedua, fokus pada apa? Setelah pertama tentang fokus panggilan Tuhan, yang kedua fokus pada rencana Tuhan dalam diri kita masing-masing. Apa sih rencana Tuhan bagi kita? Pastinya hidup dalam keselamatan kan gitu ya. Yang kemudian keselamatan itu harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan banyak orang suka bilang, yang penting udah selamat. Gereja gak gereja pasti selamat. Itu fatal, itu bahaya kan gitu ya. Layani gak melayani, itu pasti masuk surga. Karena itu udah selamat. Hati-hati.
berdoa nggak berdoa, puasa nggak berpuasa, pastilah mau mabuk-mabukan, mau lain segala macam, pastilah masuk surga. Selamat kok, hati-hati. Kita harus fokus kepada panggilan itu. Salah satunya tentang rencana Tuhan dalam diri kita. Apakah ketika Tuhan panggil kita, lalu kita berdiam diri? Kita nggak mau setia mengikuti Dia, kita nggak mau capek-capek kayak tadi saya bilang bangun untuk berdoa dan sebagainya. Filipi 2 ayat 12-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Perhatikan baik-baik. Dia terus bilang kepada jemaat Filipi, engkau sudah selamat, tapi hati-hati ya. Tetaplah taat dan kerjakan keselamatanmu. Dengan apa? Takut dan gentar. Ini the warning kepada kita saat ini. Surat ini datang kepada kita, jemaat kekasih di Harvest City. Engkau sudah diselamatkan, tapi ingatlah, tetap kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Artinya fokus pada rencana Tuhan dalam panggilan keselamatan yang Dia sudah beri. 13, karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib, tiada bernoda sebagai anak-anak Allah, dan tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang baik hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ya. Kedua, kita harus, kalau kita mau life must go on, menuju kepada kekekalan, apa harus kita lakukan? Yang kedua yaitu menata. Apa sih maksudnya menata ini? 2 Timotius 2 ayat 5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Artinya kalau seorang petinju, dia harus latihan jabnya gitu ya. Dia harus latihan bagaimana menghindarnya, dan juga dia harus latihan bagaimana cara memukul lain sebagainya. Dan peraturan-peraturan pertandingan harus dia pahami itu. Jangan sampai nggak disuruh memukul di bagian kemaluan, dia hajar di bagian kemaluan, kan itu berbahaya. Itu langsung ditiskan gitu ya. Artinya segala sesuatu ada aturan, dan orang bisa lolos atau orang bisa sempurna dalam melakukan segala sesuatu aturan kalau dia menata baik-baik. Itu termasuk dalam kehidupan rohani. Nah, bagaimana kita menata? Apa semuanya? Menata hidup. Tidak mungkin kita dapat menghampiri Yesus, menghampiri Tuhan, life must go on, menuju pada kekekalan dalam suatu kehidupan yang rusak, kehidupan yang tidak berkenan. Karena itu kita perlu menata hidup ini baik-baik. Artinya mengelola hidup ini sesuai dengan Tuhan. Di dalam mengelola itu ada 2 hal, membangun, memelihara. Yudas 1:20, membangun. Akan tetapi kamu saudara-saudara yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Sekarang kita diperlakukan dengan berbagai macam persoalan, masalah, tantangan. Tapi dia bilang begini, bangunlah dirimu di atas dasar imanmu, bukan iman orang lain gitu ya. Saya punya istri setia kok berdoa, pasti itu juga akan jadi berkat bagi saya suaminya kan gitu. Suami saya setia kok melayani Tuhan pemain musik, saya sebagai istri yang penting di rumah aja, urus anak udahlah, biarlah dia bangun berdoa, saya urus anak kok. Nanti kepercik kok. Masing-masing dengan bagiannya. Kalau dua-dua setia dalam satu keluarga setia, semua setia dalam Tuhan, itu yang matang. Membangun diri dalam iman yang teguh, percaya dan menaruh harapan hanya kepada Tuhan, dan terus hidup dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Itu yang berkenan. Yang kedua, menata yaitu memelihara. Yudas 1:21 apa sih? Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan nama Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Apa sih maksudnya? Yaitu memelihara ketekunan untuk tetap setia pada jalan pilihan Tuhan sampai akhir. Meski beban panggilan itu begitu berat dan tidak mengenakan. Ya. Yang kemudian semangat. Menata apa? Yang pertama menata hidup, yang kemudian menata semangat. Apa sih semangat itu? Semangat beribadah, Ibrani 10 ayat 25, semangat pelayanan, Roma 12 ayat 11, semangat berbuat baik. Semangat beribadah itu dalam Ibrani 10 ayat 25 begini. Hendaklah kamu makin giatlah melakukan
dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Karena Kristus sudah mau datang. Dalam menanti kedatangannya. Pelayanan, semangat bagaimana? Roma 12 ayat 11 katakan apa? Hendaklah kerajinanmu jangan mendorong, tapi tak menyala-nyala untuk layani Tuhan. Tetap semangat dalam berbuat baik seperti apa? Galatia 6 ayat 10. Selama ada kesempatan, berbuat baiklah kepada sesama, tapi terlebih kepada saudara-saudara seiman. Ini dalam memelihara untuk life must go on, itu maksudnya. Tabung kita diisi penuh dengan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita setia beribadah kepada Tuhan. Kita sementara diuji dalam suatu kehidupan yang tidak normal. Gereja bisa terhambat oleh karena persekutuan, karena kondisi COVID. Pelayanan bisa mandek oleh karena banyak persoalan yang terjadi. Kasih untuk berbuat baik bisa hilang karena masalah-masalah yang ada. Tapi mari kita belajar sebagai murid Tuhan. Yesus bilang, ikutlah aku menjadi muridmu. Maka kita harus pelihara semangat untuk tahu beribadah, semangat untuk melayani, dan semangat untuk melakukan apa yang berkenan pada Tuhan. Karena itu kasih-kasih Tuhan, janganlah kita kalah dengan segala cerah dunia, seperti sakit, penyakit yang tidak sembuh, atau masalah ekonomi yang minus senantiasa, masalah pekerjaan yang tidak untung, masalah keluarga yang hancur dan lain sebagainya, yang membuat kita bisa kehilangan iman sehingga mempengaruhi kesetiaan kita dalam mengasihi Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Itu semua akan mengiring kita pada kematian yang kekal. Tapi sebaliknya, malah kita hidup yang menaruh pengharapan bahwa hidup ini tidak berhenti di sini, tapi hidup ini akan berlanjut seterusnya. Itu sebabnya berusahalah sedemikian rupa dengan sebuah kehidupan yang baik, yang menjadi berkat bagi sesama, dan juga dalam kebenaran yang menyenangkan hati Tuhan. Saya sudah mau di akhir, tapi ada satu ayat, Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kalau kita mulai belajar begini, ada saja orang yang mungkin menyakiti kita, gitu ya. Kalau kita mulai dekat dengan Tuhan, ada saja persoalan yang tiba-tiba muncul. Mari kita belajar, kita tidak berakhir di sini, tapi kita sementara menjalaninya sebagai hidup yang harus berjalan sampai ke depan. Dan garis merahnya Ibrani 12 ayat 11. Dan usahalah hidup damai dengan semua orang, kejarlah kekudusan, itu yang berkenan kepada Tuhan. Terakhir, dengan begitu perjalanan hidup kita yang life must go on ini akan melaju dengan baik sampai kepada kesudahannya berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mau berjumpa dengan Yesus? Amin. Baiklah, kita belajar tadi yang sudah sangat kita lakukan, pasti kita akan menemui Yesus dalam kemudahan yang penuh kemuliaan. Amin. Tuhan berkati kita.